Bagian berikutnya, kita akan membahas mengenai solusi dan kontrol terhadap COVID control practice. Jadi ini adalah membahas permasalahan-permasalahan apa yang ditemukan pada sebuah perusahaan dan solusi apa yang nanti akan diberikan. Nah, untuk permasalahan yang pertama terkait dengan struktur pengorganisasian IT yang masih tumpang tindih. Nah, untuk permasalahan ini berdasarkan control practice-nya itu kita menggunakan RACI atau RACI chart PO4 PO4.3 yang membahas mengenai IT Steering Committee. Di mana di sana bisa kita lihat untuk pembentukan IT Planning atau Steering Committee. Nah, untuk solusinya sendiri, yaitu terdapat steering committee yang terdiri dari manajemen IT dan eksekutif dan bisnis juga. Serta tanggung jawab dari steering committee itu adalah menentukan program investasi IT yang sejajar dengan strategi dan prioritas bisnis perusahaan. Dan kemudian menelusuri status proyek penyelesaian masalah konflik sumber daya dan mengawasi perkembangan layanan dan tingkat layanan. Nah, untuk permasalahan yang kedua, yaitu terkait dengan ketergantungan pada personel tertentu. Ini kita mengacu kepada control practice pada COVID yaitu PO4.13 Key IT Personnel untuk poin terkait dengan pemilihan personel kunci IT. Solusi dari permasalahan ini yang bisa kita ambil itu adalah manajemen menentukan personel kunci IT, misalnya ada penggantian atau personel cadangan, dan meminimalisir ketergantungan pada seseorang personil dalam melakukan pekerjaan yang sangat penting. Ini terkait dengan permasalahan yang kedua. Nah, masalah yang ketiga yaitu terkait dengan struktur organisasi belum tertata dan cenderung informal. Nah, pengacuannya terhadap COVID Control Practice yaitu ada pada PO 4.5 yaitu mengenai IT Organizational Structure. Di poin mereview hasil pencapaian organisasi. Solusi yang bisa kita lakukan yaitu secara berkala kita harus meninjau dampak dari perubahan perusahaan seperti dari fungsi IT dalam struktur dan pengorganisasian IT. Nah, permasalahan berikutnya yaitu adalah terdapat peran yang dilakukan oleh orang yang sama. Nah, berdasarkan control practice-nya yaitu pada poin PO4.11 yaitu terkait dengan segregation of duties, yaitu poin terkait penyusunan segregation of duties atau SOD. Nah, solusinya yaitu pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan posisi masing-masing yang diperoleh. Kemudian untuk terkait permasalahan tanggung jawab risiko, keamanan, dan kepatuhan yang belum dikelola dengan baik untuk mendukung manajemen IT, itu kita mengacu kepada Plan and Organization poin 4.8 yaitu mengenai Responsibility for Risk, Security, and Compliance, yaitu poin penyusunan pertanggungjawaban untuk resiko dan keamanan fisik dan logik. Nah, dari solusi dan permasalahan ini, yaitu kita menemukan bahwa ada beberapa solusi, yaitu tanggung jawab risiko IT dalam bisnis dialokasikan kepada tingkat senior yang tepat, lalu menentukan peran dan tanggung jawab manajemen keamanan dan risiko IT pada perusahaan untuk menghadapi masalah organization-wide. Lalu yang ketiga, solusinya mendapatkan pengarahan dan manajemen senior untuk mengurangi risiko-risiko IT. Nah, permasalahan terakhir yang ditemui yaitu terkait dengan tanggung jawab terhadap kepemilikan dan keamanan data. Ini kita setelah mengacu kepada kontrol COVID practice yaitu ada pada PO 4.9 yaitu mengenai data dan sistem ownership, yaitu penyusunan kepemilikan data dan sistem. Solusi yang bisa kita berikan yaitu menyediakan prosedur dan perangkat dalam bisnis yang mempermudah tanggung jawab akan kepemilikan data atau sistem informasi. Lalu, pemilik menentukan klasifikasi data yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memastikan bahwa proteksi sebanding dengan klasifikasi. Nah, ini adalah contoh permasalahan yang ditemukan pada studi case kita. Nah, biasanya studi case untuk masing-masing perusahaan itu juga beda-beda, dan itu nanti kita sendiri dapat menyesuaikannya sendiri dengan control practice pada dokumen COVID itu sendiri.